Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Al-Mursalat wal Munajat karangan Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi amiyat ainun la taraka 'alaiha raqibah. Ilahi, wahai Tuhanku, amiyat jadi buta, ainun apa mata, ainun apa mata, la taroka yang tidak bisa melihat, apa mata ka kepada engkau, alaiha atas ainun, rokiba zat yang maha mengawasi, rokiba zat yang maha mengawasi, wa khosirat dan jadi rugi, sofqatu abdin apa transaksinya seorang hamba, sofqatu abdin transaksinya seorang hamba, lam yaj'al yang tidak menjadikan, lam yaj'al yang tidak menjadikan, lahu pada abdi, min hubbika dari cintanya kepadamu, min hubbika dari cintanya kepadamu, nasiba sebuah bagian, nasiba sebuah bagian. Ibnu Athaillah menerangkan, wahai Tuhanku, sungguh butalah mata orang yang tidak mampu melihatmu selalu mengawasi diri kita, dan sungguh rugilah transaksinya seorang hamba yang tidak menjadikan di dalam transaksinya itu kecintaan kepadamu. Ada dua Ibnu Athaillah menerangkan di sini. Yang pertama, orang yang tidak melihat, tidak mampu melihat bahwa ada Allah yang mengawasinya, berarti matanya buta. Berarti matanya buta. Tentu saja bukan mata zohiriyah, matanya adalah mata batiniyah. Sebab semua yang tidak terlihat, kalau kita tidak mampu melihat bahwa ada Allah yang mengawasi kita, berarti basor kita, basyirah kita, ainun basyirah kita, ainul basyirah kita, mata penglihatan kita itu dianggap sebagai buta. Padahal Allah sudah jelas-jelas berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mengawasi atas kalian. Sudah jelas. Tapi kalau kita nggak mampu, kita belum mampu melihat itu, maka kita masih dianggap sebagai orang yang buta. Orang yang buta itu julluhu minal hayat. Rata-rata orang yang buta itu malunya tidak sama seperti orang yang melek. Kenapa? Sebab orang itu kalau buta, annal a'ma qalilul haya, artinya orang yang buta itu seringnya sedikit malunya. Kenapa sedikit malunya? Karena dia tidak melihat apa yang membuat kita malu ini, karena kita melihat sesuatu, melihat diri kita, melihat sesuatu yang ada di luar kita. Karena kita melihat sesuatu yang kemudian membuat kita menjadi malu. Begitupun juga, ini kan kita bisa ngelihat nih. Karena kita bisa ngelihat, makanya kan kita punya rasa malu kan. Ada malu, mau ini malu, mau itu malu, karena kan terlihat. Begitupun juga dengan hati. Kalau hatinya sudah buta,
Kalau hatinya sudah buta, maka katanya di sini orang itu sudah tidak punya malu lagi dengan Allah. Sudah tidak punya malu dengan Allah. Ada Allah yang maha melihat dia, tapi tetap saja dia selalu melakukan kemaksiatan. Padahal ada Allah yang selalu melihat. Itulah yang dianggap sebagai orang yang tidak tahu malu. Kenapa orang tidak tahu malu itu? Karena hatinya, mata hatinya adalah buta. Yang kedua, semua transaksi seorang hamba, transaksi kita, semua kegiatan kita, kalau tidak ada di dalamnya cinta kepada Allah, itu dianggap sebagai rugi. Sholat kalau nggak ada cintanya sama Allah, rugi. Puasa kalau nggak ada cintanya sama Allah, rugi. Mau lakuin apapun saja, mau transaksi apapun saja, mau melakukan kegiatan apapun saja, kalau tidak ada cintanya kepada Allah, kalau tidak ada cintanya kepada Allah, itulah disebut dengan orang yang rugi. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu, bisa muncul dengan dua sebab. Yang pertama, nasyi'un an suhudil ihsan. Cinta itu bisa tumbuh dari sebab melihat kebaikan. Kalau melihat kebaikan, maka cintanya itu muncul. Kenapa? Karena kaidahnya umumnya kita ini annal quluba majbulatun an hubbi man ahsana ilaiha. Karena kata para ulama, hati itu pasti akan condong, pasti akan ditarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepada dia. Itu mesti tuh, hati itu masih ketarik. Kita nih, ada orang baik banget sama kita, ada orang baik, kan hati kita pasti ketarik kan sama dia. Hati kita ketarik untuk cinta dengan dia. Itu sifat dasar manusia. Itu namanya cinta yang nasyi'un an suhudil ihsan. Orang yang cinta, tumbuhnya cinta itu dari menyaksikan kebaik. Itu orang umum. Kebanyakan kita begitu. Kalau kita dikasih sesuatu, apalagi kita punya jabatan, ada orang punya jabatan, semua orang mengerumung. Giliran kagak punya jabatan, mulai satu hilang. Biasanya gitu. Orang yang habis punya jabatan, lalu kemudian dia nggak punya jabatan, itu makanya biasanya dia punya satu sakit, namanya post power syndrome namanya. Sakit setelah dia berkuasa. Karena dulu di rumahnya banyak orang, semuanya dilayani, apa juga siap bos, mau apa juga. Giliran dia udah nggak punya kuasa, nggak ada lagi yang begitu. Kagak ada lagi yang mau dekat. Kenapa? Karena udah gak ada gula. Kucing aja gak mau dekat. Akhirnya karena terbiasa dilayani, tidak terlayani. Sakit itu orang kayak gitu. Banyak itu orang yang pejabat itu yang mengalami post power syndrome ini banyak. Nah, itu orang yang cinta karena tumbuhnya dari suhudil ihsan. Rata-rata manusia seperti itu. Tapi ada cinta yang khusus, yaitu cinta yang nasiun an suhudil jamal. Orang yang cintanya itu muncul dari menyaksikan keindahan dari orang itu, keindahan yang dicintainya itu. Jadi dia nggak ngasih apa-apa, dia belum berbuat apa-apa sama kita. Kita mau dikasih nggak dikasih, tetap saja kita cinta sama dia. Karena kita tidak cinta dengan kebaikan dia, kita cinta sama keindahan dia. Kita cinta sama keindahan dia. Nah ini kan dilakuin sama orang-orang yang memang sudah fana fil mahabbah, sudah fana di dalam cinta. Dia udah nyakitin hatinya, udah sakitin banget hatinya, tapi tetap saja cinta. Karena dia tidak melihat perlakuan dari orang itu. Yang dilihat adalah keindahan dari orang itu. Nah, begitupun cinta kita kepada Allah, ada yang muncul dari kebaikan-kebaikan Allah. Karena kita lihat, Allah ini baik banget sama kita. Dikit-dikit mau bisnis apa, jadi. Mau apa, gampang saja urusan kita ini. Akhirnya kita cinta sama Allah. Ada orang yang cinta sama Allah yang tidak melihat apapun, tidak melihat apa yang Allah lakuin sama kita, tapi yang dilihat adalah jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang paling tinggi? Tentu saja yang paling tinggi adalah ketika dia menyaksikan keindahan Allah. Apa bedanya? Bedanya tadi, ketika dia tidak memberikan lagi, berkuranglah cintanya.
berkuranglah cintanya. Dulu tiap hari dikasih sesuatu. Akhirnya lama-lama enggak. Lama-lama enggak itu mengurangi cinta dia sama orang itu. Begitupun dengan Allah. Dulu sama Allah cinta banget karena dikasih apa aja. Tiba-tiba ditahan dulu sama Allah, lama-lama ngendor. Itu kekurangannya. Tapi ketika orang sudah cinta dengan jamalnya, dengan zatnya, dengan keindahannya, maka apapun yang dilakuin, di situ dia tetap ada cintanya. Dan inilah yang disebut dengan cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya, yang tidak melihat dari apapun yang dilakuin sama orang itu, tapi yang dilihat adalah keindahan dari orang tersebut atau zatnya tersebut. Itulah dua macam cinta yang muncul dalam diri kita. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan di sini, cinta kita itu kepada Allah jangan cuma sampai timbul cuma dari kebaikan Allah, tapi masuk kepada suhudil jamal, menyaksikan keindahannya Allah, sehingga apapun yang Allah lakukan kepada kita, Allah lagi nguji kita, Allah lagi nahan rezeki kita, Allah lagi banyakin urusan kita, tetap saja kita cinta kepada Allah, tidak bergeser semili pun, tidak bergeser. Kenapa? Karena kita tidak melihat itunya, kita melihat Allahnya. Nah, Allah, kata Ibnu Athaillah, semua orang, semua kita, semua transaksi kita, semua urusan kita yang tidak ada cintanya kepada Allah, maka di situ dianggap perbuatan yang rugi. Innallaha, kata Zaid bin Aslam, Allah itu la yuhibbul abda hatta yablugha min hubbihi lahu ayyakula lahu. Sesungguhnya Allah itu dia mencintai seseorang hamba sampai di tahap di mana Allah berfirman kepada orang itu, isna ma syi'ta faqad ghafartu laka. Kalau Allah sudah sangat mencintai seseorang, maka Allah akan bilang, isna ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakuin apa yang kamu mau, aku sudah mengampunimu. Ini buat siapa? Buat orang yang sudah betul-betul Allah cintai. Dan gak mungkin nyeleweng orang ini, gak mau nyeleweng. Mentang-mentang udah dibeginiin, gitu udah gak usah sholat lagi. Kalau gitu udah gak usah ibadah lagi, kan udah diampunin semua. Justru orang yang kayak begini itu, justru orang seperti ini, orang yang semakin sholatnya, ibadahnya semakin kuat. Lihatlah, Rasulullah sudah difirmankan oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah bilang sama Nabi, dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Quran. Tapi apakah membuat Nabi itu melakukan sesuatu yang gampang-gampang? Enggak. Justru Nabi setiap hari, setiap malam baca istighfar tidak kurang dari 70 kali. Dan itu sambil nangis tiap malam. Padahal sudah diampuni. Kita yang belum ada jaminan apa-apa, nggak bisa nangis. Padahal belum ada jaminan diampuni. Ya, Ilahi amarta birruju'i ilal asar. Ilahi, wahai Tuhanku, amarta, engkau memerintahkan siapa engkau birruju'i untuk kembali ilal asari kepada para makhluk. Farji'ni, maka kembalikanlah aku ilaiha kepada makhluk, ilaiha kepada asar. Kembalikannya aku ini bikiswatil anwari, dengan pakaian cahaya, wahidayatil istibsori, dan petunjuk penglihatan, hatta arji'a, sehingga kembali lagi siapa aku, ilaika kepadamu, minha dari asar. Kama dakhaltu, sebagaimana masuk siapa aku, alaika atasmu, minha dari asar. Masunas sirri, rahasia yang terjaga, anin nazri dari pandangan, ilaiha kepada asar, ilaiha kepada makhluk. Marfu al himmati,
cita-cita yang ditinggikan, marfu al-himmati, cita-cita yang ditinggikan, anil i'timadi, dari berpegang, anil i'timadi, dari berpegang, bersandar, alaiha, atas asar, alaiha, atas makhluk, innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, itu zat yang maha kuasa. Ibnu Athaillah berbunajat seperti ini sambil dibayangin baginda Nabi itu Isra Mi'raj dari Mekah kemudian ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina sampai kemudian ke surga, sampai ke Sidratul Muntaha. Sambil dibayangin begini, Mekah saat itu, saat zaman Nabi itu kotanya kaya raya apa susah? Apa miskin? Miskin, sangat terbatas, kekurangan segala macam. Belum menjadi kota peradaban, jauh sama Mesir kuno kotanya, sama Cina pun jauh. Mekah saat itu peradabannya masih belum tinggi kayak sekarang, masih belum banyak kemewahan di sana. Miskin lah kira-kira begitu, susah hidupnya. Tiba-tiba Nabi diangkat sama Allah nih, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit satu, ketemu sama para nabi. Masuk dia tuh ke alam malakut, ke alam para arwahul muqaddasah, ketemu keindahan-keindahan di situ. Sampai ke langit 7, puncaknya kemudian sampai ke surga. Sampai ke surga saja Nabi itu sudah melihat keindahan, sudah melihat semua keindahan sudah. Tapi Nabi kan terus sampai kepada Allah. Nyampe di pada Allah itu zat yang paling indah. Tidak ada lagi keindahan yang paling indah daripada Allah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kenikmatan yang paling nikmat selain ketemu sama Allah. Sudah, artinya Nabi itu sudah mendapatkan sesuatu yang sangat keren, sangat nikmat. Umumnya orang kalau udah dapat yang enak, dari posisi yang enak, dari susah, kemudian dari posisi yang enak turun lagi ke yang kagak enak, berat apa gampang? Berat kan? Maunya kan tetap aja di situ. Jangankan ke Allah dulu deh, ke surga aja dulu deh. Udah masuk ke surga nih, misalnya kita nih, udah ada di surga. Ke surga mau ketinggian surga. Di dunia udah punya gedung mewah, udah punya rumah mewah, mobil banyak, terus tempat semua, pelayanan banyak. Mau nggak kita, rela nggak kembali lagi ke orang yang tidak punya apa-apa? Turun lagi kepada orang yang tidak punya apa-apa. Berat apa enteng tuh? Berat apa enteng? Kan berat. Nabi udah masuk ke surga, tapi kemudian keluar lagi ke surga. Berarti kan keluar lagi dari keindahan. Nyampe ke Allah, nyampe di Allah. Apa Nabi itu tetap jaya di Allah? Mungkin kalau kita disuruh turun lagi, udah turun lagi, balik lagi ke Mekah. Kalau kita mungkin nggak mau, udah di sini aja. Saya nggak mau ngapain? Saya pulang kampung ke Mekah, udah orangnya kasar, udah jahatin saya, susah makan, susah minum. Udah mendingan saya di sini, semuanya udah terjamu, udah enak. Tapi Nabi diperintahin untuk turun lagi. Dari puncak keindahan, Nabi itu suruh turun lagi, balik lagi ke Mekah. Yang di Mekah Nabi itu kembali sebagai basyariyah lagi, sebagai manusianya lagi, yang makan susah, minum susah, kemana-mana banyak yang ngancem gitu kan, dimana Nabi itu terus diburu untuk dibunuh segala macam itu. Kembali lagi tuh Nabi ke titik itu tuh. Kenapa? Perintahnya Allah. Nah, kalau udah bisa ngebayangin itu, manusia juga begitu. Kalau manusia sudah enak di atas, kita ini sudah asik zikir, sudah punya dunia kita sendiri. Kita sudah bergaul, sudah bisa menyaksikan alam malakut, kita sudah bisa menyaksikan alam nasut, alam lahut, sudah bisa menyaksikan ini. Pergaulan kita ini, interaksi kita ini bukan cuma sama manusia-manusia kayak begini nih, tapi sama para malaikat, sama para ruhul muqaddasah yang kalau mau ngapa-ngapain saja sudah ada yud imuni wa yuskini, yang sudah mau apa saja ada, semuanya sudah terpenuhi. Sudah ada di sana, itu mau turun lagi nggak dia? Ini nggak banyak orang yang bisa turun kayak begini nih. Kenapa? Karena maunya sudah asik di dunianya. Nah, tapi diperintah sama Allah, turun lagi kamu karena kamu belum waktunya di sini. Turun.
Ketika disuruh turun lagi, disuruh kembali lagi, inilah munajatnya Ibnu Athaillah. Ya Allah, Engkau memerintahkanku untuk kembali kepada makhluk. Padahal saya sudah sama Engkau nih. Saya sudah sama Engkau. Saya sudah menemukan keindahan-keindahan, tapi saya suruh balik lagi ke masyarakat, nemuin lagi jamaah yang berundal-berundal kayak begini misalnya gitu. Yang urusannya inilah, urusannya itulah, banyak banget tiap hari urusannya. Ya dana gitu. Ngurusin saya udah enak, udah di atas udah enak, balik lagi ngurusin lagi orang-orang ini gitu kan. Ya Allah, Engkau memerintahkanku untuk kembali lagi ke masyarakat. Maka kata Ibnu Athaillah, farji'ni ilaiha, kembalikanlah aku ke masyarakat ini. Satu, bikiswatil anwari, dengan pakaian cahaya. Aku sudah dipakaikan cahaya-cahaya, dan juga petunjuk petunjuk penglihatan. Jadi balikin lagi aku dengan sudah diliputi dengan cahaya-cahaya kebaikanmu, dengan cahaya-cahaya kemuliaanmu, dan juga penglihatan yang baik. Sehingga nanti aku kembali lagi kepadamu. Kan nanti udah balik lagi dia. Ketika nanti aku kembali lagi kepada Allah, kita kembali lagi kepada Allah ini, maka kembali lagi kepada Allah ini seperti kita dikembalikan yang pertama kali, dalam keadaan yang baik. Masuna sirri anin nazri ilaiha, sir kita terjaga dari memandang para makhluk, bahwa orientasi kita bukan makhluk lagi, tapi tetap kepada Allah. Himmah kita, cita-cita kita sudah terangkat dari bersandar kepada makhluk. Kenapa? Karena kita sudah bersamanya. Inilah yang dimintakan oleh Ibnu Athaillah ketika dia disuruh kembali lagi. Semua orang yang sudah asik di atas balik lagi. Tapi baliknya diminta dengan kiswatil anwari wa hidayatil istibsori. Ada yang mengatakan kiswatul anwari itu duhuluhu fil ibadah wa fil adati billah la binafsihi. Masuknya dia di dalam beribadah, dan ibadahnya itu untuk Allah, la binafsihi, tidak untuk dirinya sendiri. Ilahi haza zulli, ilahi wahai Tuhanku, haza inilah, zulli kerendahanku, zahirun yang tampak, baina yadaika di hadapanmu, wahaza dan inilah, hali keadaanku la yakhfa yang tidak samar, alaika atasmu, la yakhfa yang tidak samar apa zulli, apa hali, apa keadaanku, alaika atasmu. Minka darimu, atlubu aku memohon, al-wusula sampai, ilaika kepadamu, wabika dan denganmu, astadillu aku mohon petunjuk, alaika atasmu, fahdini maka hidayahilah aku, fahdini maka hidayahilah kami, aku, binurika dengan cahayamu, ilaika kepadamu, wa akimni dan tinggalilah aku, wa akimni dan tinggalilah aku, bisidqil ubudiyati dengan ibadah yang benar, bisidqil ubudiyati dengan ibadah yang benar, baina yadaika di hadapanmu, baina yadaika di hadapanmu. Akhirnya Ibnu Athaillah bermunajat, ya Allah, kerendahanku ini sudah tampak di hadapanmu, dan inilah syarat orang mau dimuliakan oleh Allah. Orang kalau mau dimuliakan sama Allah, maka dia harus menampakkan kerendahannya di sisi Allah. Ma'azzallahu abdan bi izin huwa azzulahu min ayyuzillahu ala zilli nafsihi. Tidaklah Allah memuliakan seorang hamba dengan sebuah kemuliaan yang paling mulia, kecuali seorang hamba itu harus menyatakan kerendahan dirinya dulu di hadapan Allah. Begitupun kebalikannya, Allah tidak akan merendahkan seseorang sampai orang itu sendiri membuat dirinya muliain dirinya sendiri. Allah tidak akan merendahkan seseorang sampai seseorang itu memuliakan dirinya sendiri. Ketika ada orang memuliain dirinya sendiri, menganggap dirinya adalah mulia, menganggap dirinya adalah paling baik, paling mulia, disitulah Allah merendahkan orang itu. Tapi ketika ada orang kita
merasa rendah di hadapan Allah. Kita ini nggak punya apa-apa, kita ini siapa-siapa, tidak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Ya Allah, saya ini fakirun, saya ini orang yang tidak punya apa-apa. Ketika kita merendah di hadapan Allah, disitulah kemuliaannya Allah akan muncul. Dalam sebuah syair dikatakan, tazallal liman tahwa litaksiba izzatan. Merendahlah kamu kepada orang yang kamu ingini agar engkau mendapatkan kemuliaan. Fakam izzatin qadna lahal mar'u bizulli. Berapa banyak kemuliaan didapat oleh seseorang bizulli, dengan kerendahan. Pengen dimuliain sama orang nggak? Engkau pengen nggak dimuliain sama orang yang kamu cintai, yang kamu inginin? Misalnya kamu pengen nggak diangkat derajatnya, diangkat jabatannya sama bos Anda? Pengen nggak? Pengen. Kalau pengen, zulin diri Anda, rendahin diri Anda. Kan begitu kan kalau di pekerjaan kan begitu. Bahkan saking merendahinnya, ada yang sampai menjilat, gitu kan bahasanya. Menjilat, mau ngapain aja disiapin, mau siap, pokoknya siap aja. Mau ngomong siap dulu, siap. Mau ngomong apapun, ngomong siap dulu, siap, saya kerjain. Kemana? Siap, siap dulu kan gitu. Mau ngomong apapun diawali dengan siap gitu ya. Tidak mungkin engkau dinaikkan derajatnya, tidak mungkin engkau dimuliain kalau engkau tidak merendahkan dirimu kepada orang yang engkau ingin muliakan. Gak mungkin di depan bos Anda petantang-petenteng. Bos apa itu, pinteran juga gua. Apa ini bisa juga gua. Bisa Anda dinaikin jabatannya? Enggak, dikasih surat Anda, dikasih surat. Terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Gitu ya. Udah gak butuh. Begitupun juga kepada Allah. Begitupun kepada Allah. Merendahlah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan Allah. Nah, Ibnu Athaillah di sini bermunajat. Ya Allah, kerendahanku sudah tampak di hadapanmu. Keadaanku sudah tidak samar lagi. Tidak ada lagi satupun yang tidak terlihat olehmu. Maka minka atlubul wusula ilaika. Aku minta kepadamu agar aku bisa wusul, bisa sampai kepadamu. Aku mohon kepadamu agar aku diberikan petunjuk atasmu. Ini tipe orang yang sudah sampai. Jadi gini, ada dua versi. Ada dua versi yang sering kita dengar. Versi yang pertama, araftu rabbi bi murabbi. Yang umum nih, araftu rabbi bi murabbi, walaula murabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Tuhanku sebab guruku. Seandainya tidak ada guruku, aku tidak mengenal Tuhanku. Ini yang umum kita dengar. Laula murabbi ma araftu rabbi. Seandainya bukan karena guruku, aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Ini yang umum kita dengar. Tapi ada satu lagi yang kata-katanya araftu rabbi bi murabbi, walaula rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Tuhanku sebab Tuhanku. Seandainya tidak ada Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Ini ada dua tipe manusia. Yang pernah kita bahas, ada orang yang salik, yang berjalan, ada orang yang majzub, yang ditarik. Kalau kita dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Orang yang salik itu orang yang jalan dari lantai 1 naik tangga ke lantai 2 sampailah dia ke lantai 3. Itulah kita, kebanyakan kita salik, orang yang menempuh perjalanan. Tapi ada orang yang tidak naik dari lantai 1, tiba-tiba dia sudah ada di lantai 3. Tidak tahu lantai 1 isinya apa, tidak tahu lantai 2 isinya apa, tiba-tiba dia ada di lantai 3 saja. Di lantai 3 saja dia tiba-tiba sudah ada. Nah, itu yang disebut dengan majzub. Orang yang gak pernah baca Quran tiba-tiba bisa baca Quran. Orang yang gak pernah ngapal Quran tiba-tiba bisa ngapal Quran. Orang yang gak pernah belajar kitab fikih tiba-tiba ngerti hukum fikih. Itu namanya majzub. Tiba-tiba dia ada di atas. Nah, untuk dua orang ini, orang yang sudah ada di atas, orang yang sudah di atas itu, yang tadi nggak pakai jalan sudah di atas,
Maka ucapannya adalah, seandainya bukan karena Tuhanku, maka aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Kenapa? Karena dia sampai ke atas, tidak ada pertolongan siapapun, tidak ada wasilah siapapun, langsung Allah yang naikin ke atas. Tapi kita orang yang dari bawah naik ke atas. Maka ucapan kita adalah laula murabbi ma araftu rabbi. Seandainya bukan karena guruku, aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Seandainya tidak ada yang nganterinku dari lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 3, maka aku tidak bisa sampai ke lantai 3. Nah, orang yang seperti ini jangan dibalik. Kalau kita jadi salik, jangan mengucapin orang yang jazab. Kita ini kan salik, maka kita nggak bisa mengucapin seandainya bukan karena Tuhanku, maka aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Lah Anda kan tahu begini karena diajarin sama guru. Emang Anda tahu ini dari mana? Ini kan kayak apa pemahaman sekarang. Saya nggak pakai Syafi'ian, saya nggak pakai Malikian, saya nggak pakai Asarian, saya nggak pakai Toreko-Torekoan. Saya langsung kepada Nabi Muhammad, saya langsung kepada Quran dan hadis. Nah terus dia tahu ini Quran ini dari mana? Apakah dia pernah ketemu langsung sama Nabi? Dia baca Quran juga hasil dari ciptaannya ulama kok. Emang Quran dulu kayak begini apa? Quran kan dulu masih bertebar-kebar kemana? Kita bisa baca megang Quran sekarang ini karena hasil kreasinya para ulama yang membuat Quran itu dikodifikasiin, diharokatin, bukan diharokatin lagi, bahkan dititikin. Karena zaman Nabi belum ada titik. Dulu saya pas ketika di Uzbek baru tahu itu ternyata kayak begitu. Jadi masih ada tinggal satu-satunya di dunia Quran yang asli. Zamannya Nabi, zamannya Sayyidina Abu Bakar. Quran yang pertama kali yang dikodifikasi oleh Sayyidina Utsman, yang pertama kali dikodifikasi oleh Sayyidina Utsman. Itu tidak ada titiknya, jangankan harokatnya, titiknya aja nggak ada. Jadi nggak bisa bedain ba yang mana, ya yang mana, tak mana, nun mana, nggak bisa bedain. Jim mana, kho mana, nggak bisa bedain. Nggak ada. Jangankan harokat, titiknya aja. Ini mah bukan huruf gundul lagi, huruf lontos. Lontos sudah. Kalau gundul kan nggak ada harokat. Ini pelontos, nggak ada harokat, nggak ada titik. Sekarang kita bisa baca Quran, ada harokatnya, ada titiknya, bahkan ada tandanya, ada tanda lam alif, ada tanda jim, ada tanda ainnya. Itu siapa yang bikin? Itu kan ulama. Kenapa kau langsung bilang saya nggak pakai ulama-ulamaan, saya langsung saja kepada Nabi, langsung ke Quran, langsung baik Quran, langsung ke hadis. Itu sholatnya pakai mazhab siapa? Enggak, saya mah langsung ke Quran. Puasa saya mah langsung ke Quran. Sholat saya kepada hadis. Ini sama saja tadi kayak gitu. Kecuali dia sudah ditarik dulu ke atas, jazab dulu, dia nggak pernah belajar, tiba-tiba langsung paham semua, atau dia pernah ketemu sama Nabi, diajarin sama Nabi, baru dia bisa bilang laula robbi ma araftu robbi. Kita ini orang yang tidak mungkin kita ini bisa mengenal Tuhan kita kalau tidak di bawah bimbingan guru kita. Nah, kenapa Ibnu Athaillah ngomong seperti ini? Ibnu Athaillah bermunajat seperti ini orang yang sudah sampai di atas. Kepada orang yang sudah sampai di atas, yang dia sampai ke atas itu, dia itu sudah betul-betul tidak ada, dia langsung ditarik sama Allah. Maka kemudian bilang dia, minka atlubul wusula ilaika, darimu aku minta wusul kepadamu. Jadi langsung kepada Allah. Wabika astadilu alaika, dan denganmu aku mohon petunjuk atasmu. Atau kalau bahasa tadi kita itu araftu rabbi bimurabbi, aku mengenal Tuhanku sebab Tuhanku. Itulah yang dialami misalnya sama Yazid al-Bustami, Zunnun al-Misri. Ini yang mengatakan seperti ini nih, saya kenal Tuhanku dari Tuhanku sendiri, bukan dari siapa-siapa. Tuhanku lah yang memperkenalkan dirinya kepadaku. Ada nggak orang kayak begitu? Ada yang orang begitu. Tapi rata-rata kita ini mengenal Tuhan dihantarkan oleh guru kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sokhan 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 wa khan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan 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 wa khan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil. Allahumma sokhan 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 wa khan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai